شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JF Channel, berjumpa lagi di channel ini, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada masa yang sulit seperti ini, di tengah virus atau wabah atau pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta, negara Indonesia, kita selalu berharap, berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita perlindungan serta kesehatan. Oleh karena itu, jangan lupa jaga imun, jaga kesehatan, dan mungkin jangan lupa untuk ngopi bagi yang suka ngopi, dan jangan lupa terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Sobat JF Channel, sekarang ini mata pelajaran bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang keberadaannya itu antara ada dan tiada. Mengapa demikian? Sebab di beberapa sekolah, bukan hanya di daerah-daerah tertentu tapi seluruh Indonesia, itu guru bahasa Arabnya ada, akan tetapi untuk mengajarkan bahasa Arab tidak ada mata pelajarannya, dikarenakan dengan alasan berbagai hal sehingga mata pelajaran bahasa Arab tidak diajarkan di sekolah tersebut. Nah, di tengah keberadaan bahasa Arab yang demikian itu tidak lantas membuat kita putus asa atau membuat kita pesimis atau hilang selera untuk belajar bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab. Namun seharusnya itu menjadi motivasi bagi kita, menjadikan kita lebih optimis dan bekerja lebih keras lagi, serta berkreasi, berkreativitas untuk menjadikan bahasa Arab itu menjadi eksis, menjadi dipandang lebih baik, menjadi suatu kebutuhan di tengah keberadaan yang antara ada dan tiada tersebut. Sobat JF Channel, ayo kita tetap berkreativitas untuk bahasa Arab ke depan lebih baik lagi, termasuk diantaranya dengan membuat media-media atau juga mungkin konten dalam bahasa Arab atau konten-konten yang bermaterikan bahasa Arab. Memang konten yang bermaterikan pelajaran, terutama materi pelajaran bahasa Arab ini, sulit atau sedikit yang menerimanya, apalagi untuk menjadi populer atau viral. Itu sangat sulit. Akan tetapi sahabat JF Channel, siapa lagi yang akan memperjuangkan, akan yang menjadikan bahasa Arab ini eksis kalau bukan kita yang mengajarkan bahasa Arab, yang berkecimpung dalam bahasa Arab, guru bahasa Arab atau orang-orang yang menjadi pencinta bahasa Arab. Nah, sobat JF Channel, di tengah hal tersebut saya termotivasi tetap terus berusaha, tetap terus eksis memberikan konten-konten dalam bahasa Arab. Termasuk pada kali ini kita akan membahas konten yang mungkin tidak populer atau mungkin sudah familiar biasa, tapi mungkin menjadi hal luar biasa bagi orang-orang yang baru mengetahuinya dari konten berikut ini. Konten berikut ini adalah konten tentang kata kerja masa lampau dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi'lul madi. Nah, untuk jelasnya akan dijelaskan berikut ini. Konten berikut ini merupakan konten yang masih melanjutkan KD 3.6 tentang Anshitatut Talamis, tentang qawaid atau tata bahasa bagian kedua atau qismus tsani, yaitu tentang fi'lul madhi.
Nah, apa itu fi'il madhi? Fi'lul madhi, kalau bahasa kitanya mungkin kata kerja masa lampau, yang secara definisinya adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan telah dilaksanakan pada masa lampau. Adapun ciri dari fi'il madhi itu secara umum, itu terdiri dari 3 huruf. Kemudian ciri lainnya adalah huruf akhirnya berharokat fathah. Kemudian secara khusus diawali dengan qad. Untuk jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, ini 3 huruf. 3 huruf. Za, ha, ba. Harokatnya fathah. Za, ha, ba. Ini 3 huruf juga. Ra, jim, ain, ra, ja, a. Itu secara umum. Cara penggunaan fi'il madhi atau kata kerja ini dalam bahasa Arab tergantung pada domir yang digunakan. Yang mana domir dalam bahasa Arab, kita ulangi, pernah kita bahas dalam sebuah video kita, yaitu ada 14. Kata gantinya itu ada kata ganti orang pertama, ana dan nahnu. Kemudian kata ganti orang kedua, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki anta, antuma, antum. Kalau perempuan anti, antuma, antunna. Kemudian kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum untuk laki-laki. Kemudian hiya, huma, hunna untuk perempuan. Kalau biasa kita menghafal, wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, baiklah. Perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja masa lampau dalam bahasa Arab ini tergantung dengan domir-domir yang kita sebutkan tadi. Nah, kita ambil contoh zahaba. Zahaba. Zahaba ini adalah fi'il madhi. Kita ambil yang pertama, kalau domirnya huwa. Huwa zahaba. Dia seorang laki-laki. Huwa ini dia seorang laki-laki. Zahaba. Nah, kalau dirumuskan seperti ini. Huwa berarti za sama, ha-nya sama, ba-nya sama. Tidak ada perubahan. Kalau huwa tetap zahaba. Berarti dia seorang laki-laki, yang arti zahaba ini adalah pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau huwa zahaba, dia seorang laki-laki pergi. Umpamanya kan si Ahmad pergi. Ahmad itu kata gantinya adalah huwa. Ahmad atau huwa zahaba, dia pergi. Kita lanjut untuk kata ganti kedua, yaitu huma. Nah, huma ini kalau dirumuskan ini seperti ini. Huruf pertamanya sama, keduanya sama, ketiganya sama, akan tetapi ada tambahan alif. Kita lihat. Nah, ini. Za-nya sama, ha-nya sama, ba-nya sama, akan tetapi ada tambahan di sini. Alif. Untuk menandakan dua orang. Jadi huma zahaba, bukan lagi huma zahaba, tapi huma zahaba. Ada tambahan alif di ujung ba ini. Zahaba. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, hum. Huwa, huma, hum. Hum ini huruf pertama sama, kedua sama, tidak ada perubahan. Akan tapi yang ketiga berubah. Ba ini berubah jadi fathah, berubah menjadi dhamma, kemudian ditambah waw sama alif. Kita lihat zahabu. Lihat perubahannya. Za sama, ha-nya sama. Akan tapi ba ini kalau tadi awalnya fathah berubah menjadi dhamma. Kemudian setelah itu ditambah waw dan alif. Hum zahabu. Artinya mereka laki-laki telah pergi. Kalau kita ambil dari kata kerja dengan domir untuk laki-laki orang ketiga ini, huwa, huma, hum, jadi zahaba, zahaba, zahabu. Baiklah, kita lanjut. Untuk yang perempuan, kata ganti orang ketiga perempuan, hiya. Nah, kalau hiya ini perubahannya ada sedikit. Yang huruf pertama sama, huruf kedua sama, huruf ketiga sama, akan tapi ada tambahan ta. Tak sukun, tak sakinah. Kita lihat. Zahaba jadi zahabat. Lihat.
Zanya sama, hanya sama, ba-nya sama, cuma ada tambahan ta sukun. Jadi dia perempuan telah pergi, bukan lagi hiya zahabat, tapi hiya zahabat, ada perubahan ditambah dengan ta di akhirnya. Bagaimana kalau perempuan 2 orang, contoh Fatimah dan Zahra? Nah, huma juga, tapi karena perempuan maka ada perubahannya. Perubahan di sini ada tambahan ta dan alif. Ada tambahan ta dan alif. Huruf pertama, kedua, ketiga ini tidak ada perubahan. Nah, lihat ini. Za sama, hanya sama, ba-nya sama. Akan tetapi ditambah dengan ta. Jadi zahabata. Jadi kalau kata kerjanya aslinya zahaba, ketika dia huma perempuan, contoh tadi Fatimah dan Zahra. Fatimah dan Zahra huma zahabata, mereka berdua perempuan telah pergi. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga yang berbentuk jamak, hunna ada perubahan. Kalau di sini perubahannya seperti ini, zahabna. Jadi yang berubah itu za-nya sama, ha-nya sama, ba-nya ini. Huruf ba-nya ini menjadi sukun. Kalau aslinya itu ba-nya fathah menjadi sukun, jadi ditambah na juga. Jadi hunna zahabna, bukan zahaba lagi tapi hunna zahabna, yang artinya mereka perempuan telah pergi. Kita lanjut. Untuk anta. Nah, anta ini huruf pertamanya sama, keduanya sama, akan tapi yang ketiga ini ba berubah menjadi sukun, bukan lagi fathah. Zahab tambah ta, zahabta. Anta zahabta. Anta zahabta. Kemudian antuma sama, akan tapi ada tambahan tuma. Kalau tadi tambahan ta, kalau ini jadi tambahannya tuma. Zanya sama, ha-nya sama, ba-nya sukun, ditambah tuma. Nanti antuma zahabatuma. Mereka, kamu atau 2 orang laki-laki, kata ganti orang kedua ini telah pergi. Kemudian kita lanjut untuk kata ganti orang kedua berbentuk jamak, yaitu antum. Antum ini huruf pertamanya sama, huruf keduanya sama, cuma huruf ketiganya beda lagi, yaitu ba-nya sukun. Ba-nya sukun ditambah tum. Antum zahabtum. Antum zahabtum. Kemudian kita lanjut. Kalau anti bagaimana? Kalau engkau perempuan. Sama seperti tadi. Kalau anta zahabta, kalau anti zahabti. Zai-nya sama, ha-nya sama, ba-nya berubah jadi sukun dan tambah ti. Kalau antumah sama dengan yang pertama tadi. Sama dengan yang pertama tadi, yang orang kedua berbentuk 2 orang untuk laki-laki, sama dengan yang perempuan. Antuma tetap zahabtuma. Antuma zahabtuma. Antuma zahabtuma. Oke. Nah, beda dengan antum. Kalau orang kedua jamak perempuan yaitu antunna. Antunna jadi zahabatunna, ba-nya sukun. Zal-nya sama, ha-nya sama, ba-nya sukun, tinggal tambah tunna. Antun zahabatunna. Mereka perempuan atau kalian perempuan telah pergi. Kemudian untuk saya atau ana atau orang pertama tunggal itu sama dengan anta. Kalau anta zahabta, kalau anti zahabti, kalau ana zahabtu. Kita lihat. Nah, zahabtu. Zai-nya sama, ha-nya sama, cuma ba-nya berubah menjadi sukun. Zahab, ta jadi zahabtu. Zahabtu. Yang artinya saya telah pergi. Kemudian yang domir ke-14 yaitu nahnu. Nah, nahnu begitu juga. Sama, zai-nya sama, ha-nya sama, akan tetapi ba-nya jadi sukun dan ditambah na. Zahab, na, nahnu, zahab, na. Tidak sulit perubahan-perubahan ini. Tinggal kalau kebiasaan di pesantren kita menghafal
Nah, di sekolah mungkin kita untuk mengetahui perubahan-perubahan itu kita perlu penjelasan yang lebih detail sehingga bisa dipahami terutama mereka-mereka yang baru belajar bahasa Arab dari awal atau pemula. Nah, kita lihat perubahan yang dari 14 domir tadi. Kalau kita biasa menghafal, maka dihafalkan ini. Zahaba, zahaba, zahabu. Ini untuk huwa, huma, hum. Huwa, zahaba, huma, zahaba, hum, zahabu. Hiya, zahabat, huma, zahabata, hunna, zahabna. Kemudian anta. Anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabatunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Nah, kalau di pesantren biasanya dihafalkan secara cepat. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Sebab di pesantren sudah dari awal sudah hafal domir yang 14 tersebut. Nah, tinggal dimodifikasi, disesuaikan dengan kata kerja yang lainnya. Perubahan-perubahannya dilihat di rumus yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kita lihat contohnya. Dalam kalimat zahaba tadi disebutkan artinya telah pergi. Jadi, seorang huwa di sini adalah Muhammad. Zahaba Muhammad ilal Madinah. Zahaba Muhammad ilal Madinah. Artinya Muhammad telah pergi ke Madinah atau ke kota. Kemudian zahabat artinya Fatimah telah pergi ke sekolah. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Kemudian engkau telah pergi ke pasar. Anta zahabta ila suq. Engkau telah pergi ke pasar. Dua orang, mereka dia berdua, umpamanya Ali dan Ahmad berdua ke kebun. Ali wa Ahmad zahaba ilal hadiqah. Ali dan Ahmad telah pergi ke kebun. Saya pergi ke masjid. Zahabtu ilal masjid. Saya telah pergi ke masjid. Nah, disesuaikanlah kalimat-kalimatnya. Persilakan untuk memodifikasi. Kemudian dicari kata kerja yang sesuai dengan melihat aturan tata bahasa seperti yang dijelaskan di atas. Baiklah, demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Channel ini adalah channel kita bersama. Oleh karena itu demi kemajuan channel ini di masa yang akan datang, maka tidak lupa kami berharap untuk bila video ini disukai atau bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, share, dan komen di kolom komentar agar kedepannya channel ini jadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kita yang mengajarkan bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, dan para pecinta bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.